dengan gabungan rumus VLOOKUP dan if. Di sini ada tabel daftar tamu hotel, lalu di sini ada tabel acuan atau tabel bantuan, terus di sini ada keterangannya. Untuk yang keterangan, untuk yang pertama, kelas kamar diperoleh dari tabel data. Dan yang kedua, tarif per hari diperoleh dari tabel data dengan klarifikasi single. Untuk single yaitu 1 atau double adalah 2. Lama menginap yaitu selisih tanggal datang dan tanggal keluar. Terus yang keempat, tagihan tarif per hari dikali lama menginap. Dan yang kelima, untuk pajak, untuk single 5% dari tagihan dan untuk double 10% dari tagihan. Dan yang keenam, jika menginap selama 6 hari atau lebih dapat potongan 2%. Jadi di sini kita mau mencari kelas kamarnya terlebih dahulu menggunakan rumus VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP left ini karena kita mau mencari, karena di sini kodenya ABC untuk ekonomi, DEF eksklusif, GHI mewah, berarti kita mencari di kiri, huruf yang di kiri ABC kodenya, lalu pencet kode titik 23. Kenapa 3? Karena di sini hurufnya ada 3 ABC. Kalaupun di sini kita mencarinya ABCDEF, misalnya di sini di kirinya disesuai keterangannya kita misalnya 2, berarti di sininya 2 gitu. Lalu tutup kurung, titik koma, blok. Nah, habis itu jangan lupa dikunci dengan menggunakan Fn dan F4. Kalau di komputer atau kalian tidak bisa, kalian bisa menggunakan F4 aja. Tapi kalau misalnya tidak bisa menggunakan F4 saja, kalian bisa menggunakan Fn dan F4. Lalu titik koma 2. Kenapa 2? Karena kelas kamar di sini di tabel nomor 2. Untuk kode tabel nomor 1, untuk kelas kamar tabel nomor 2, tarif per hari single di kelas tabel 3, untuk tarif per hari yang double itu di tabel nomor 4. Begitu. Lalu titik 2, indeksnya 0. 0 itu kita udah pasti ininya sudah tidak akan diubah lagi, jadi udah pasti indeksnya 0 sama aja dengan false. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti ini. Kalian tidak perlu kasih rumus satu-satu, kalian bisa arahin kursornya ke sini, lalu klik di bawah kanan bawah sampai kursornya menjadi hitam seperti ini, lalu klik 2 kali ke bawahnya menyesuaikan. Lalu di sini tarif per hari. Mencari tarif per hari kita menggunakan rumus gabungan yaitu VLOOKUP dan if. Di sini kita sama dengan VLOOKUP. Nah, lalu left, lalu kode. Ini kita baca dulu ya. Tarif per hari diperoleh dari tabel data dengan klarifikasi single 1 atau double 2. Lalu di sini titik 3, tutup kurung, blok, titik koma, lalu blok lagi tabel acuannya, lalu jangan lupa dikunci F4, titik koma, lalu if, rumus if, value ini untuk angka ya guys, karena di sini 1 itu kan tarif per harinya single itu kan 1 dan double itu 2, jadi untuk angka di sini kan ada 1, 2 seperti itu. Lalu right, kenapa right? Karena angka ini ada di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan. Jadi kalau untuk di sebelah kanan menggunakan right, kalau di sebelah kiri menggunakan left, kalau di sebelah kalau kita mencarinya di tengah-tengah menggunakan mid. Lalu kode titik koma 1. Kenapa 1? Karena di sini kita ada angkanya cuma 1 nih. Kalau misalnya di sininya ada 1, 2, 3, berarti kita mencarinya 3. Karena di sini untuk single kan 1 dan double untuk 2. Jadi 1, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi sama dengan 1 titik koma, ini nih kode 1 itu untuk kode, tabel di kode, titik koma 3 titik koma 3 ini tarif per hari yang single, lalu 4 ini tarif per hari double.
lalu tutup kurung, titik koma 0, indeksnya 0 atau false, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu klik 2 kali untuk ini. Untuk mencari lama menginap, di sini kita baca dulu. Di keterangannya lama menginap yaitu selisih tanggal datang dan tanggal keluar. Jadi di sini kita sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal datang. Jadi enter. Nah, ini lalu kalian tinggal klik 2 kali untuk menyesuaikan. Nah, untuk tagihan, di sini tagihan tarif per hari dikali lama menginap sama dengan tarif per hari dikali untuk di laptop menggunakan tanda bintang, untuk di Excel menggunakan tanda bintang untuk kali, lalu lama menginap, lalu enter. Nah, begini, lalu akan otomatis klik 2 kali akan otomatis ke bawah. Dan untuk mencari pajak, kalian menggunakan rumus if, lalu value angka, lalu right karena kita mencari yang di kanan, lalu kode, titik koma 1, tutup kurung lagi, sama dengan 1 ini kode, titik koma 5%, titik koma 10%, lalu tutup kurung dikali tagihan, lalu enter. Nah, untuk mencari pajak seperti ini ya. Untuk potongan di keterangannya di sini, jika menginap selama 6 hari atau lebih dapat potongan 2%. Jadi untuk menginapnya lebih dari 6 hari kita mendapatkan potongan sebesar 2%. Untuk menggunakannya untuk rumus if lalu lama menginap lebih dari 6,2%, titik koma indeksnya 0, tutup kurung, lalu dikali tagihan, lalu enter. Nah, seperti ini, lalu kalian tinggal klik 2 kali ya, begitu. Nah, untuk total bayar di sini kita sama dengan sama dengan buka kurung tagihan ditambah pajak, tutup kurung, dikurangi potongan, lalu enter. Seperti ini. Kalian ya ini. Nah, jadi beginilah cara menggunakan rumus VLOOKUP, posisi, dan gabungan VLOOKUP dan if. Untuk mencari kelas kamar, kita menggunakan rumus VLOOKUP, dan untuk mencari tarif per hari, kita menggunakan VLOOKUP dan if gabungan. Untuk lama menginap, tanggal keluar dikurangi tanggal datang, dan untuk tagihan, lama tarif per hari dikali lama menginap, dan untuk pajak menggunakan rumus if. Value ini untuk angka. Terus di potongan, untuk yang lebih dari 6 hari dapat diskon 2%. Dan untuk total bayar di sini tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Nah, di sini saya mau membuat tutorial cara pivot table. Nah, di sini ada tabel selama 1 tahun penjualan motor. Di sini ada Honda, Yamaha, sama Kawasaki. Terus areanya ada dari Jakarta sama Bandung sama Surabaya. Di sini kita mau mencari Honda ini tuh terjual berapa unit menggunakan rumus SUMIF. Jadi untuk kita tahu Honda Honda menjual berapa unitnya itu menggunakan rumus SUMIF sama dengan SUMIF lalu blok kolom motor, lalu titik koma, lalu apa yang mau kita cari?
kutip, kita mau mencari Honda, kita tulis Honda, lalu kutip lagi, titik koma, lalu unitnya kita blok, lalu enter. Nah, jadi seperti ini, 14. Nah, untuk yang Yamaha juga sama dengan sum if, lalu kita blok motor, tabel motor, titik koma, kutip, Yamaha, kutip, titik koma, unit, lalu enter. Dan Kawasaki pun sama, sum if, lalu kita blok motor, titik koma, terus mencari kutip Kawasaki, titik koma, kutip, titik koma, lalu kita blok unitnya, enter. Nah, jadi untuk Honda penjualannya sebanyak 14 motor, untuk Yamaha 10 motor, untuk Kawasaki 13 motor. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual. Misalnya kita mencari dulu Honda 3 unit, terus ini di sini April ada juga 3 unit. Jadi 3 tambah 3 6. Kita tidak, di Excel ada rumusnya. Jadi tidak usah manual menghitungnya. Begitu dengan menggunakan sum. Nah, untuk kita ingin tahu nih di area di Jakarta penjualannya totalnya berapa selama 1 tahun ini. Kita juga sama menggunakan rumus sum if. Jadi sama dengan sum if, lalu kita blok area, titik koma, kutip, terus Jakarta, titik koma, lalu blok kolom penjualan. Maaf, di sini lupa menggunakan titik dua. Lalu blok kolom penjualan, lalu enter. Nah, ini pun sama, Bandung pun sum if, lalu blok kolom area, titik 2. Ini lalu kita mencari Bandung, titik 2, lalu kolom, maaf ya guys, ini lupa terus, titik koma, lalu penjualan, lalu enter. Nah, Surabaya pun sama, sum if, blok kolom area, titik koma, kutip, kita mencari Surabaya, kutip, titik koma, lalu penjualannya kita blok, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi begini. Jadi di Jakarta total pendapatannya 540 dari penjualan motor ini. Terus di Bandung 550 juta dan Surabaya 570 juta 500 ribu. Jadi kita tidak perlu menghitung, di sini sudah ada. Nah, adapun tidak menggunakan rumus if, tapi kita juga bisa menggunakan yaitu yang namanya pivot table. Di sini pivot table, blok dulu tabel yang akan kita pivotin, lalu ke insert, lalu pivot table. Nah, ini sheet. Kalau new worksheet nanti sheetnya bakal nambah, bakal beda sheet. Tapi kalau exiting worksheet akan tetap di sheet yang kita ini. Cuman kita harus ketik location yang kita mau. Aku mau di M4 ya, kolom M4, di kolom M4. Lalu ini centreng, lalu oke. Nah, jadi masih di sheet yang kedua ya. Nah, di sini kita bisa mencari, misalnya kita mau bulan. Di sini misalnya kita mau mencari bulan, kita misalnya mau di launch, terus penjualannya ini kalau di launch. Kalau misalnya di blok lagi pivot table, ini X kita tinggal copy. Nah, kalau di sini untuk misalnya kita motor di volume, kalau di sini di volume terus unit. Nah, kalau di sini unit udah dijumlahi, motor udah dijumlahi. Jadi kalau untuk value langsung dijumlahi itu. Lalu kalau misalnya untuk di columns ini tuh menyesuaikan tuh Honda, Kawasaki, Yamaha. Terus di
pinggir ke sini, lalu misalnya kita penjualan. Nah, akan seperti ini. Adapun kalau misalnya kita maunya, kita bisa juga langsung motor, terus penjualan, lalu unit. Jadi kayak gini, itu sesuai yang kalian mau. Nah, udah gitu udah deh. Jadi begitulah ini cara membuat pivot. Kalau kalian mau pakai rumus, bisa menggunakan rumus sum if ya. Bisa menggunakan rumus sum if lah. Cari kata yang kalian cari. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.